Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Aisyah Triafitrani. Saya akan membahas pengertian dan fungsi 7 OSI layer. Pengertian 7 layer OSI pada komputer. The Open System Interconnection (OSI) atau layer OSI adalah susunan atau kerangka jaringan yang diimplementasikan melalui protokol jaringan dalam 7 lapisan berbeda. Kali ini, kita akan mencoba membandingkan masing-masing lapisan model OSI dan memahami bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Jika kalian bertanya, apakah fungsi dari 7 OSI layer? Maka kalian tidak akan menemukan jawaban secara sempurna. Sejatinya, 7 OSI layer ini hanyalah sebuah konsep dan teori untuk menetapkan sebuah sistem dalam jaringan. Sedangkan fungsinya berbeda-beda untuk setiap layer OSI yang bersangkutan. Siapakah yang menyetuskan OSI layer? Yang pertama kali mengembangkan model Open System Interconnection atau bisa disebut OSI adalah The International Standard Organization, disebut juga OSI, dengan cara membagi komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan. Lapisan pertama 1-4 dinamakan lapisan bawah, yang dimana mereka berperan besar untuk memperhatikan pergerakan data jaringan. Serta lapisan 5-7 disebut lapisan atas, yang berperan untuk mendistribusikan data lebih luas lagi, bisa keluar jaringan juga. Sistem jaringan pada model OSI layer beroperasi dengan satu prinsip dasar, yaitu setiap lapisan menangani pekerjaan spesifik dan kemudian meneruskan data ke lapisan berikutnya. Mengapa OSI layer disebut sebagai lapisan? Karena memang model frekuensi OSI diciptakan berlapis-lapis. Lapisan-lapisan pada OSI ini dibuat dengan tujuan agar setiap paket data dalam sebuah jaringan bisa melewati layar tersebut sebelum pada akhirnya bisa saling berkoneksi. Berikut ini adalah ketujuh lapisan OSI layer beserta fungsinya. 7 lapisan OSI layer. Yang pertama, physical. Layer pertama adalah physical layer. Physical layer merupakan lapisan yang berhubungan fisik. Ada pula fungsi physical layer. Fungsi physical layer pertama mendefinisikan media transmisi jaringan. Yang kedua, mendefinisikan metode persinyalan. Yang ketiga, sinkronisasi bit data. Yang keempat, mendefinisikan arsitektur jaringan. Yang kelima, mengaplikasikan topologi jaringan. Yang keenam, melakukan proses pengkabelan. Yang terakhir, mendefinisikan LAN card atau NIC DM bekerja dengan penggobalan radio. Yang kedua, data link. Data link merupakan salah satu layer yang sangat penting karena memiliki fungsi sebagai pertama, mengkoreksi kesalahan, dua, menentukan bagaimana setiap bit dari data dikelompokkan ke dalam frame, tiga, pengamatan perangkat keras, 4. Menentukan bagaimana sebuah perangkat keras dapat beroperasi. Terdapat dua level lapisan data link. Yang pertama, logika link control (LLC). Yang kedua, media actual control (MAC). Yang ketiga, network. Fungsi utama dari network layer ini adalah untuk membantu mendefinisikan alamat IP atau Internet Protocol, sehingga tiap komputer dapat terhubung dengan satu jaringan. Terdapat fungsi lain dari network. Yang pertama, membantu header pada paket-paket data. Yang kedua, melakukan proses routing. Yang keempat, transport. Transport merupakan lapisan OSI yang memiliki tugas sebagai pengantar. Fungsi utama transport adalah mencegah data ke dalam paket-paket data. Yang kedua, mentransmisikan data dari session layer menuju network layer maupun sebaliknya. Yang ketiga, membuat penomoran pada paket-paket data sehingga dapat disusun kembali dengan mudah melakukan proses transmisi ulang pada paket data yang hilang. Dan berkat adanya transfer layer ini, maka setiap data bisa saling berjalan dari server menuju kliennya dengan lancar tanpa adanya gangguan. Yang kelima, session. Lapisan session layer ini memiliki fungsi utama untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi seperti menghancurkan dan juga memelihara koneksi. Yang keenam, presentation.
Layar kedua pada saat data mulai ditransfer dan bertindak sebagai layar ke-6 ketika sebuah komputer menerima paket data disebut dengan nama presentation layer. Fungsi utama presentation ini adalah mentranslate data yang akan ditransmisikan dari dan menuju sebuah aplikasi atau bisa disebut dengan aplikasi. Yang terakhir adalah application. Application merupakan lapisan yang pertama pada saat sebuah data mulai ditransfer dan merupakan lapisan terakhir yang dilewati begitu komputer klien menerima data tersebut. Adapun fungsi application, pertama, menyajikan interface antara aplikasi dengan jaringan. Yang kedua, mengatur bagaimana sebuah aplikasi mampu untuk mengakses jaringan. Yang ketiga, membuat pesan-pesan berupa kesalahan pada jaringan. Yang terakhir, menampilkan display dari sebuah jaringan. Itu tadi adalah penjelasan singkat tentang 7 layer OSI. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.